Lihatlah, gadis yang tinggal sendirian terbangun dan merasa lelah. Tubuh bagian bawahnya bengkak dan nyeri. Kancing teratas piyamanya terkancing. Padahal dia tak pernah mengancingnya. Jendelanya juga terbuka. Dia langsung menyadari bahwa dia mungkin telah dilecehkan. Dia langsung menceritakan hal ini kepada kakaknya yang merupakan seorang dokter. Setelah dites DNA, dikonfirmasi bahwa dia memang sudah dilecehkan. Kakaknya membawanya untuk melapor ke polisi. Tapi gadis yang bernama Helen ini takut dibicarakan dan dikasihani oleh orang lain. Jadi dia memilih untuk tetap diam. Kak, kita pulang saja. Dia pun memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapa yang telah melecehkannya. Beberapa bulan kemudian, orang tua Helen mengatur kencan buta untuknya di sebuah restoran. Lawan kencan butanya tak sengaja menyentuh tangannya saat makan malam. Karena dirinya pernah dilecehkan, dia langsung kaget dan bereaksi. Sekarang, mana mungkin dia masih ada mood untuk melanjutkan kencan buta. Jadi dia berbohong bahwa ada hal darurat di kantor. Dan langsung meninggalkan restoran. Tapi begitu keluar dari restoran, dia bertemu rekan kerjanya yang bernama Willy. Saat Willy melihatnya, dia langsung membuang rokok yang ada di tangannya. Hal ini kebetulan terlihat oleh kakaknya Helen. Kakaknya mengingat bahwa dia pernah melihat Willy di bawah rumah Helen. Ini membuat kakaknya mencurigai Willy. Jadi dia meminta Helen mencari cara untuk mengumpulkan puntung rokok yang dibuang Willy untuk melakukan tes DNA. Beberapa hari ke depan, setiap kali Helen melihat Willy pergi setelah selesai merokok, dia langsung bergegas ke tong sampah. Tapi setiap kali setelah puntung rokoknya dibuang, Helen sama sekali tak bisa mengambilnya. Setelah mencoba beberapa kali, Helen berinisiatif mengajak Willy untuk makan malam bersama dan mencari kesempatan untuk mendapatkan puntung rokoknya. Di restoran, Helen melihat Willy yang kikuk saat memegang garpu dan pisau, dan tak terlihat seperti penjahat. Tepat di saat keduanya pergi dari restoran setelah makan. Kalau kamu mau merokok, merokok saja. Setelah dia selesai merokok, Helen beralasan mau pergi ke toilet, dan dia kembali ke restoran untuk mengambil puntung rokok. Tapi setelah dites oleh kakaknya, Willy bukanlah pelakunya. Helen merasa bersalah, dan mengundang Willy untuk makan malam lagi. Saat makan, Helen menanyakan usia Willy. Willy malah berkata, "Kamu menanyakan umur?" "Tentu saja. Memangnya bisa tanya apa lagi?" "Ukuran sepatu." "Ukuran sepatuku 42. Jawaban Willy membuat Helen lengah. Namun hal yang dikatakan Willy selanjutnya membuat raut wajah Helen berubah drastis. "Apakah kamu pernah disakiti?" Mendengar hal ini, Helen pun panik dan pergi dulu. Helen tak paham kenapa Willy menanyakan hal itu. Karena hanya kakaknya yang tahu tentang pemerkosaan itu. Jangan-jangan Willy mengetahui sesuatu. Untuk menghilangkan kecurigaan di hatinya, Helen menenangkan dirinya dan mengajak Willy untuk makan malam lagi. Dengan begitu, Willy mengatakan yang sebenarnya pada Helen. Dia telah mengamati Helen selama 6 bulan terakhir dan menyadari ada yang berubah dari dirinya. Willy pun menjelaskan bahwa dia sengaja meninggalkan puntung rokok untuk Helen. Dia juga mengatakan apapun yang terjadi pada Helen, hatinya tak akan pernah berubah. Helen akhirnya tak tahan lagi dan dia pun menangis. Dia memberitahu Willy apa yang terjadi padanya. Lalu dia membawa Willy ke daerah tempat dia tinggal. Willy melihat bangunan tempat Helen tinggal. Pipa air di tembok itu sama sekali tak kuat, dan tak ada titik tumpu. Jika penjahat memanjat pipa dan menggunakan alat untuk membuka pintu dan jendela, itu pasti akan menimbulkan suara. Tapi Helen tak mendengar apapun. Oleh karena itu, masuk lewat jendela itu tak memungkinkan. Tapi ketika Willy mengetahui bahwa Helen memiliki kebiasaan minum susu di malam hari, dia tiba-tiba kepikiran kemungkinan lain. Aku selalu merasa bahwa sapu tangan itu sengaja diletakkan di dekat jendela. Karena pada saat itu Helen tak memperhatikan. Jadi tak bisa dipastikan, apakah dia menghirup obat bius secara berlebihan. Ini membuktikan bahwa pingsan yang dialami Helen belum tentu karena obat bius. Bisa jadi karena sapu tangan yang ditinggalkan di dekat jendela. Willy merasa pelakunya sengaja membuat Helen mengira bahwa dia pingsan karena sapu tangan, untuk menutupi kemungkinan bahwa pelaku menaruh obat di susunya. Menurut analisis ini, maka ada kemungkinan bahwa pelaku adalah orang yang dikenal Helen. Setelah mendengarnya, Helen merasa analisis Willy masuk akal. Setelah kembali ke rumah, semakin dipikirkan, Helen semakin takut. Dia berulang kali memikirkan hal tersebut. Namun, semua petunjuk mengarah ke kakaknya. Jadi keesokan harinya mereka pergi ke ruang kontrol. Dan apa yang akan mereka temukan? Follow untuk nonton video selanjutnya.